Standar ekspektasinya tuh saya hanya ingin menjadi pemain bulu tangkis yang at least ada di dalam pemain bulu tangkis yang bisa memberkati orang-orang sekitarnya doang. Masih di jalannya, kalau masih dibukain ya itu masih di jalannya. Masih diberi kesempatan satu hari sama Tuhan, ya berarti itu masih kita bisa masih perjuangkan. Hal yang membuat saya pada akhirnya bangga karena saya juara pada saat semua ini sudah ready. Karakter saya di dalam sudah ready dulu. Saya udah mau menyerah pada itu karena kayaknya terus saya juga dari 2014 itu sudah ada prestasi kayak juara Asian Games. Akhirnya bisa jadi juara juga. sempat pernah berpikir dan mempertanyakan apakah ini jalan yang benar, apakah ini pilihan yang benar. Betul. Ya, dan seringkali mungkin banyak orang juga berada di dalam titik itu, apalagi ketika hidup menunjukkan fakta yang berbeda, ya kan, justru malah kalah, nggak menang-menang, udah latihannya gila-gilaan, udah mencoba udah berdoa juga, tapi nggak menang, terus malah didiskualifikasi, gitu kan seringkali orang menganggapnya dan melihat, oh mungkin ini pertanda kali bahwa ini bukan jalannya, mungkin ini pertanda bahwa Tuhan membelokkan saya. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu harus tetap setia di sini dan bukan berpaling ke yang lain? Jadi setelah saya masuk Platnas, setiap kan kita 4 Olimpiade itu 4 tahun sekali. Jadi kita selalu ada tujuan untuk selalu goalnya ke Olimpiade dulu 4 tahun. Jadi 3 tahun ini kita berproses gimana caranya kita bisa masuk Olimpiade. Nah di setiap Olimpiade itu saya selalu jadi 2008 saya nggak masuk, very close, hampir masuk nggak masuk. Dan saya coba bertanya apakah itu masih baru ya, saya umur 21, belum, mungkin another Olimpiade. Jadi oke, masih lanjut nih. Di 2012 saya didiskualifikasi dan saya juga bertanya. Pada akhirnya saya stop. Ini udah terlalu lama nih Tuhan. Ini 25 tahun. Saya 24-25. Ini bukan, I'm not getting any younger. Ini malah getting older dan tenaga. Atlet kan butuh fisik ya. Butuh fisik yang kuat, yang sustain, yang benar-benar yang bisa performance-nya harus tetap stabil dari segala kondisi, mulai dari fisik, jiwa, rohani, semuanya deh, makanan, badan gak boleh begini, banyak hal-hal yang kita harus menjadi tanggung jawab kita sebagai atlet. Dan di situ saya coba bertanya terus. Jadi 2012 diskualifikasi, saya ambil waktu untuk, ya kalau mau dibilang mungkin sabbatical. Saya ambil waktu untuk saya sendiri dengan saya mencoba merealize juga evaluasi, saya udah, ini benar gak sih jalan saya gitu. Dan juga saya tanya sama Tuhan, saya tanya orang-orang sekitar, ini benar gak sih jalan saya. Dan juga yang paling penting adalah saya tanya kondisi tubuh saya kepada orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi itu yang saya lakukan. Dan ketika itu saya lakukan, mereka bilang badan saya masih bisa. Yang paling penting yang di 2012 itu adalah hati saya masih mau atau enggak. Mereka selalu tanyain, jangan tanya sama kami, tapi tanya sama diri kamu sendiri. Dan akhirnya saya bilang ya udah deh, oke. Saya mulai ada mimpi yang baru sebenarnya. Mulai mimpinya bukan jadi juara Olimpiade, juara dunia, juara apapun. Walaupun saya kasih statement saya mau jadi I wanna be a world champion, tapi di dalam saya ini mulai dirubah. Karakternya mulai dirubah, mulai standar ekspektasinya tuh saya hanya ingin menjadi pemain bulu tangkis yang at least ada di dalam pemain bulu tangkis yang bisa memberkati orang-orang sekitarnya doang. Jadi misalnya kalau saya waktu itu jadi senior, saya mau jadi pemain yang adik-adik saya next generation ini bisa lihat bahwa ada kakaknya nggak mau di ganda putri masih punya ada seorang, bukan panutan tapi lebih kepada ada senior yang bisa membawa, udah buka jalan dulu. Saya karena kan waktu saya didiskualifikasi itu kan ganda putri sudah dinilai zero di semuanya, di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, karena kayak nggak ada mimpi lah di sini, kayak nggak karena ada mimpi di sini. Jadi saya mencoba untuk lower my expectation, my dreams pada waktu itu. Tapi gimana ya,
kalau dreams itu kayaknya nggak bisa berubah juga sih, tetap akan ada, cuman lower the expectation aja pada saat itu. Jadi cuman ya udah, saya pulang, saya bilang mama saya cuman bilang adalah kamu kalau berhenti sekarang, kamu pasti akan jadi orang yang dikenal yang tidak membawa nama baik Indonesia. Karena kamu kan waktu pas Olimpiade itu 2012 itu kan betul-betul sangat mencoreng nama baik negara. Kayak gitu. Jadi udahlah, kamu udah berjuang dari kecil, ini cita-cita kamu, kita udah, mama juga udah berjuang sama-sama sama kamu. Kamu seenggaknya ada nama baik, maksudnya kasih nama kamu ini yang baik aja. Gak usah jadi juara, gak usah jadi juara Olimpiade dunia, itu kamu lupain dulu. Kamu natain dulu mimpi-mimpi kamu yang sebelumnya. Itu yang membuat saya pada akhirnya sadar, dan saya mulai akhirnya dari bawah lagi sih. Itu restart lagi pada akhirnya. Dari situ yang setiap kali itu jadi hit point, my lowest point in my life di 2012 itu. Oke, gitu. Jadi mimpinya mungkin masih sama as a champion, tapi mungkin maknanya yang sedikit berbeda, betul. Dan nggak perlu jauh-jauh nunggu nanti deh, at least yang bisa dikerjakan sekarang betul, dan lakukan yang terbaik di saat itu. Iya, jadi setiap 4 tahun sekali saya selalu seperti itu sih. 2016 juga seperti itu. Di saat saya umur juga sudah tidak muda lagi, udah makin tua gitu kan. Masih bisa nggak saya udah cedera tangan, kaki, ankle, semua udah, badan saya udah penuh dengan cedera. Apakah saya masih bisa sustain di dalam olahraga ini gitu. Terus saya udah mau menyerah pada itu, karena kayaknya terus saya juga dari 2014 itu sudah ada prestasi kayak juara Asian Games, akhirnya bisa jadi juara juga. At least Tuhan kasih kemenangan. Iya, akhirnya ada juara apa namanya yang the real thing, the real thing gitu loh. Juara yang open gitu kan mungkin udah beberapa kali lah. Tetapi juara yang benar-benar bawa nama negara Indonesia di ajang internasional gitu kan baru Asian Games. Pada waktu itu SEA Games aja belum pernah juara. Jadi juara ini ya individunya ya. Nah terus dari situ 2014 ke 2016 Olimpik lagi. Kali ini kalah terhormat. Jadi saya udah merasa kayaknya udah this is it gitu. Memang ini udah jalannya gitu. Saya merasa saya udah bersyukur. Hati saya juga karena saya tadinya nggak mengharapkan juara apa-apa, dikasih juara juga sama Tuhan Asian Games gitu kan. Perjalanan juga kami bisa jadi ranking 2 dunia pada waktu dengan partner saya. Jadi I thought waktu itu everything was like okay, this is it gitu, nggak usah lagi, udah kelar gitu kan 2016. Dan partner saya memang waktu itu cedera, jadi itu yang membuat saya juga mau berhenti pada saat itu. Tapi along the way saya tanya lagi 4 tahun itu, jadi kayak nggak kerasa gitu loh. Kenapa jadi pada akhirnya lama panjang 4 tahun. Saya tanya lagi, saya masih bisa nggak? Kata pelatih saya, tunggu dulu gitu, jangan tinggalin gitu aja. Karena masih ada junior nih, adik-adik kamu yang mungkin bisa tolong kamu angkat dulu. Angkat itu bukan hanya saya sebagai senior ada di dalam latihan, tapi ada di dalam pertandingan bersama. Dan waktu itu juga tahun 2017 awal Apriyani itu baru masuk juga, baru masuk pelatnas. Makanya saya bilang kami sudah beda generasi nih juaranya nih. Saya udah mau keluar, di mana saya udah mau keluar, dia kan sebenarnya udah baru masuk. Terus saya coba berpikir, apa bener ya saya harus nanya? Ya udah deh, saya kasih waktu setahun. Waktu itu 6 bulan, not even 1 tahun, karena saya juga sudah punya pacar waktu itu yang sekarang jadi suami saya. Jadi kami juga udah mau settle gitu kan, kapan menikah, kapan punya ada another life selain bulu tangkis lah gitu. Betul. Jadi udah direncanakan udah. Kan? Jadi menyelesaikan dengan kemenangan, udah menang juga. Iya, udah kalah terhormat di Olimpiade. Jadi udah cukup baik namanya. Seenggaknya boleh keluar lah sekarang, boleh berhenti lah sekarang gitu. Tapi di saat itu pelatih bilang kan memang tunggu dulu ya sebentar, ada paling enggak 6 bulan atau 1 tahun deh. Gitu. Dan saya juga memang 6 bulan. Jadi 2017 sampai 2018 saya memberikan waktu saya sebenarnya untuk stop slowly dari bulu tangkis. Sebenarnya waktu itu stop slowly. Dan saya juga teringat
pesan mama saya adalah kamu jadi udah nggak usah jadi senior yang baik aja. Gitu loh. Jadi kayak ngerti gak? Jadi 2012 itu sampai 2017 ya. Saya pikir oh ya udah deh, memang ini untuk the next generation. Jadi aku harus stay dulu. Aku harus ada di situ sebagai leader lah. Jadi saya udah ambil take role as a leader. Jadi saya coba untuk menghidupinya itu. Ya udah, akhirnya 2017 coba untuk main sampai setahun. Ternyata nggak nyampe cuma 3 bulan udah juara dengan Apriani. Terus kayak ada sesuatu, pelatih tuh kayak waduh ada harapan nih gitu. Karena memang belum ada adik-adik saya yang lain ini belum bisa mengisi kekosongan ini belum mengganti gitu. Jadi dengan saya dengan partner dulu saya Nitya Krisinda belum ada yang bisa ganti dulu. Nah akhirnya saya diambil untuk dipandirkan yang lebih muda. Pada akhirnya juara, dan dalam 3 bulan, dalam 6 bulan kami udah bisa juara Super Series. Dalam 6 bulan kami udah ranking 10 dunia. Jadi itu kan ranking 0 sampai ranking 10 dunia. Sebenarnya itu mungkin kalau yang biasa-biasa aja ya, mungkin bisa dikatakan bisa ada 1 tahun sampai 2 tahun perjalanan untuk bisa capai sampai ranking 10. Dan ini kita dikasih hanya 6 bulan. Dan gimana nggak mau ada, saya jadi kayak aduh ini saya mau berhenti atau enggak. Kenapa sebelumnya gitu lama banget ketika udah mau berhenti sekarang malah jadi cepat gitu jadi kan. Cepat gitu. Terus kayak Tuhan tuh kayak ini bener ya Tuhan, saya harus stay gitu ya. Ya mau saya cuma bilang ya mau nggak mau ini udah hasilnya, kamu mau apa lagi gitu kan. Dan pelatih juga makin hari kan makin mengharapkan juga kan. Saya juga jadi berharap, pada akhirnya berharap mimpi yang baru lagi. Tapi bukan mimpi yang untuk jadi juara olimpiade atau juara, tapi saya coba ya udah deh, saya pelan-pelan aja jalan hari demi hari, setahun demi setahun gitu. Nggak taunya lama banget jadi pada akhirnya kan. Dan nggak taunya Tuhan kasih yang terbaik pas udah di 2022 ada pandemi lagi. Akhirnya harus saya memutuskan, aduh ini nikah apa enggak ya, jadi apa enggak. Itu galaunya luar biasa sih. Kebetulan beliau ada di sini ya. Jadi bukan hanya perjalanan menuju medali emas ya. Jadi setiap musim tuh dalam kehidupan tuh ada ininya sendiri ya, ada bergojolaknya sendiri memang. Yang saya nggak tahu ternyata pada akhirnya membawa saya, karena saya fokus kepada apa yang saya mau buat sekarang, dan saya coba struggle apa nih yang saya harus overcome pada yang saya buat sekarang, itu pada akhirnya memimpin kepada udah jauh banget nih saya berjalan dari 2004 ke 2022. Pada saat itu kayak gitu sih. Jadi itu yang kenapa orang bisa bilang kok bisa bertahan sejauh itu, karena ya memang itu sudah jalan Tuhan, dan karena memang itu ada setiap 4 tahun tuh saya coba saya coba evaluasi gitu, dan ternyata memang masih di sini tuh, itu masih di bulu tangkis, berarti itu udah ya memang Tuhan mau saya ada di sini, dan mimpi saya di umur 8 tahun menjadi pemain serius bulu tangkis, 13 tahun menjadi ganda putri itu memang benar, tapi ya memang harus panjang banget 20 tahun ya. Dan di setiap saat ada, ya itu kayak kalau buat Grace sendiri setiap 4 tahun ditanyakan kembali, diri assess kembali, masih mampu nggak nih, perlu untuk, dan yang paling penting masih mau nggak nih gitu kan, itu perlu untuk mental health kita kan, untuk selalu check ourselves ke dalam diri kita, bagaimana kita mau, ini benar nggak sih di perjalanan kita. Kalau masih dibukain berarti masih di jalannya. Masih di jalannya. Kalau masih dibukain ya itu masih di jalannya. Masih diberi kesempatan 1 hari sama Tuhan ya, berarti itu masih kita bisa masih perjuangkan gitu. Ya seperti yang Gray bilang ya, selama tidak menyerah pasti bisa. Pada akhirnya pasti selalu ya berakhir dengan kemenangan. Betul. Tapi satu hal yang saya salut berarti I think is your obedience, ketaatan kamu, itulah yang membuat Tuhan bisa menggunakan kamu untuk banyak hal, dan menjadi testimoni gitu bagi kebesarannya Dia. Betul. Dan saya bersyukurnya adalah sekarang ya saya bisa realize when I look back, saya bersyukur kenapa Tuhan gak kasih saya di juara. Setiap orang punya perjalanan masing-masing ya. Kenapa Tuhan gak kasih saya di juara di umur 20s, juara olimpiade, juara dunia, apapun itu. Ternyata pada saat saya tarik ke sini sekarang,
saya tuh lagi dibentuk karakternya dulu sama Tuhan. Obedience, salah satunya obedience, belief, itu self lagi diasah mental saya. Bagaimana saya mengalami, saya harus ketemu yang namanya kerikil-kerikil batu, bahkan jurang dulu sebelum saya mencapai kesuksesan itu sendiri, sebelum saya sampai mimpi saya. Jadi saya merasa tuh saya bersyukur sekali. Saya nggak kayak tadi kan misalnya orang kan pasti akan atlet tertua, aduh malu ya gitu. Tapi saya merasa saya bangga dengan itu. Kalau orang kalau jadi atlet nih, kita jadi atlet, udah tua lo atau apa, kita sering digituin gitu loh. Tapi hal yang membuat saya pada akhirnya bangga karena saya juara pada saat semua ini sudah ready. Karakter saya di dalam sudah ready dulu. Sebelum saya mengambil semua fame, yang namanya ketenaran, kepopularitas, yang namanya finansial, segala macam itu, saya sudah ready menghandle segala macamnya ini, segala macam yang diberikan Tuhan. Jadi saya mengucap syukur untuk itu. Jadi saya pada saat saya juara, saya merasa ini bukan saya Tuhan, ini cuman kayak bonus yang kamu kasih. Gila, saya udah umur segini masih dikasih bonus gitu. Jadi saya ngerasa saya bisa bilang dengan humbly said saya. Ini bukan karena kekuatan saya sendiri gitu, tapi ini betul-betul proses yang Tuhan izinkan terjadi dan pada akhirnya bisa nyampe ke tangan saya kayak gitu sih. It's only by God's grace. Iya betul. God's grace. Iya gitu. Iya, tapi it's an inspiration sih. Maksudnya ketika saya bilang atlet tertua yang mendapatkan medali emas, betul. For me it is an inspiration. Iya pada akhirnya. Karena setiap orang kan pasti merasa masanya sudah lewat, dan sometimes kita ngerasa bahwa ada window opportunity yang sebenarnya itu harus kita kejar di saat waktu tertentu, dan ketika waktunya udah lewat tuh kayak lewat. Padahal enggak. Betul. Kan? Ini jadi pada akhirnya yang saya realize sekarang jadi merubah perspektif orang-orang di luar sana. Maksudnya ketika berarti atlet ini bisa sustain, apalagi wanita ya. Kita bilang kalau pria itu sudah banyak banget yang maksudnya yang mereka bisa bertahan umur 35, 40 bahkan banyak banget kan yang mereka masih olahraga. Tapi untuk seorang wanita untuk bisa bertahan di umurnya yang sudah tidak muda lagi, itu adalah jadi suatu perspektif yang baru dibukakan. Jadi orang-orang mungkin sekarang melihat saya, orang-orang jadi bangga karena gila kita punya atlet paling tua gitu yang bisa juara, gila mereka jadi bangga dengan itu. Kalau dulu bahkan aku sendiri aku nggak bangga. Aduh aku makin tua karena kan kita ada di dunia yang dimana makin muda makin bagus untuk berprestasi gitu. Betul. Ada di mana yang makin prima, golden age-nya tuh di umur sekitar 25, 26. Memang di dalam dunia olahraga tuh kalau kita bisa dilihat gitu, itu memang golden age-nya di 25, 26. Itu udah paling bagus deh. Yang lain-lain itu cuman bertahan, maintenance gitu. Tapi ternyata saya berbeda. Against all odds. Against saya berbeda. Jadi di dalam umur 33 saya jadi ada golden age-nya bukan di situ kali. Betul. Gitu. Tapi that's very true, karena apalagi sekarang kita berada di dunia, di era di mana success is getting younger, dan seakan-akan tuh kayak harus cepat kalau gitu. semua harus cepat, semakin cepat kamu umur 13, umur 20 udah jadi milioner, umur 13 udah jadi wah punya banyak hal, itu seakan-akan kayak wah keren bangga gitu. Tapi it's not true at all gitu ya kan. Yang paling penting adalah do you have the maturity, apakah kita punya kedewasaan dan mau menghargai prosesnya, sehingga ketika kesuksesan itu ada dan diberikan dan dipercayakan kepada kita, ya memang kita juga sudah punya kapasitas gitu untuk bisa layak lah menerimanya. Iya. Kayak badan kan kayak kalau udah latihan capek tuh udah kayak remuk semua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Jadi ya udah tidur, habis itu besoknya begitu lagi, begitu aja setiap hari. Saya harus meyakinkan setiap hari saya bangun, saya harus bisa, banyak trauma dalam kehidupan saya waktu habis kejadian itu juga, saya harus bisa overcome. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.